Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku mau sedikit bagi informasi tentang keadaan lingkungan, terutama sampah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ayo langsung aja. Halo lagi teman-teman. Jadi sebelum aku lanjutin, aku mau perkenalin diriku sendiri dulu. Kenalin, aku Fajri Jatuh Mutakin dari Prodi Statistika Universitas Islam Indonesia. Biasanya sampah dari mana saja sih? Untuk jawabannya kita lanjut dulu ya. Biasanya sampah berasal dari 3 kategori, yaitu sampah alam yang berasal dari alam. Biasanya itu terdiri dari daun kering, ranting, dan lain-lain. Kemudian ada sampah rumah tangga yang biasanya terdiri dari sampah makanan. Dan yang terakhir itu ada sampah plastik yang biasanya terdiri dari botol plastik, kantong plastik, dan sebagainya yang berbahan plastik. Lanjut ke topik utamanya saja ya, yaitu kondisi sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data yang tersedia di publikasi Badan Pusat Statistik DIY tentang statistik lingkungan hidup tahun 2023, diketahui sampah setiap harinya pada tahun 2022 mencapai 256,99 ton yang beratnya sama besarnya dengan satu paus biru atau satu patung Liberty. Nggak kebayang segede apa bentuknya ya. Sampah yang tertanggulangi pada tahun 2022 sebesar 87,75%, yang berarti 233,41 ton sudah tertanggulangi dan sebanyak 32,58 ton tidak tertanggulangi. 32 ton itu kira-kira sebesar dan sebanyak apa kalau dikumpulin ya teman-teman? Kemana aja sih sampah di DIY? Berdasarkan data yang tersedia di publikasi BPS DIY tentang statistik lingkungan hidup tahun 2023, sampah di DIY kebanyakan dibuang dalam lubang atau dibakar. Ternyata dibuang dalam lubang atau dibakar itu sama aja bahayanya dengan dibuang ke sungai seperti kebanyakan orang lakukan. Sampah yang dibuang dalam lubang atau dibakar akan menyebabkan polusi udara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran bau, dan lain-lain. Nah kan ternyata sebahaya itu ternyata teman-teman. Dampak dari sampah selain itu yang pertama itu dampak dari segi kesehatan. Sampah yang tidak dikelola dapat menyebarkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan lain-lain, serta menghasilkan gas beracun yang memicu masalah pernapasan dan penyakit paru-paru. Selain itu, estetika juga sampah yang berserakan merusak penampilan lingkungan, membuatnya tampak kotor dan tidak terawat. Kemudian dari segi lingkungan itu, sampah yang menumpuk mencemari tanah dan air, menurunkan kesuburan tanah serta kualitas air. Kemudian dari segi sosial, lingkungan yang kotor dan berbau tidak nyaman menurunkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Nah, karena tadi sampah itu ternyata semengganggu itu dan merusak kesehatan, lingkungan, estetika, dan sosial, makanya ada metode pengurangan sampah. Metode pengurangan sampah itu aku terapkan 5R. Yang pertama itu reduce atau mengkurangkan penggunaan barang sekali pakai seperti kemasan plastik dan lain-lain. Dan pilihlah barang yang ramah lingkungan seperti tote bag, tumbler, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada recycle atau mendaur ulang barang bekas. Kemudian ada reuse atau memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan seperti kotak bekas, pakaian lama, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu ada refuse atau menolak penggunaan plastik sekali pakai. Yang terakhir itu ada repurpose atau ubah barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi menjadi sesuatu yang baru dan berguna, seperti pot tanaman dan lain-lain. Wah, ternyata udah di ujung video. Jadi sekian aja untuk penyampaian informasi tentang keadaan lingkungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa, sampahku adalah tanggung jawabku. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Dadah.